Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan. Jadi ada 3 garis besar yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama yaitu ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu cara pengklasifikasian makhluk hidup. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom. Pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada bab 1 kemarin tentunya kalian masih ingat ya bahwa di lingkungan terdapat 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik merupakan benda tak hidup atau benda mati, sedangkan komponen biotik yaitu makhluk hidup. Ciri-ciri komponen abiotik atau benda tak hidup diantaranya yaitu tidak bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak berkembang biak, tidak beradaptasi, dan lain sebagainya. Benda tak hidup biasa kita menyebutnya dengan zat. Berdasarkan wujudnya ada 3 macam zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Mana saja yang termasuk komponen abiotik? Ya, pintar. Ada udara, laut, pasir, pantai, sinar matahari. Nah, untuk tumbuhan dan ikan merupakan komponen biotik atau makhluk hidup. Selanjutnya kita akan belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya memerlukan makanan, bernafas, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap perangsang, tumbuh dan berkembang biak, dan memiliki bahan genetik. Kita bahas satu persatu ya. Ciri yang pertama yaitu memerlukan makanan. Jadi, makhluk hidup butuh makanan untuk mempertahankan hidupnya agar tubuhnya tetap berenergi, sehingga makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang, bisa berkembang biak, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen digunakan untuk membakar makanan supaya menghasilkan energi agar makhluk hidup bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sisa pernafasan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ciri yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut juga dengan ekskresi. Zat sisa pada makhluk hidup diantaranya ada urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Ciri yang keempat yaitu bergerak. Kalian tentu dengan mudah ya mengamati pergerakan pada hewan dan manusia. Karena hewan dan manusia memiliki gerak aktif dan mudah berpindah tempat. Tapi lain halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki gerak yang lambat, geraknya pasif, dan tidak berpindah tempat, sehingga mungkin agak susah untuk diamati. Untuk ciri yang kelima, yaitu peka terhadap perangsang. Coba bayangkan jika tiba-tiba kalian menginjak puntung rokok. Apa yang kalian lakukan? Tentu kalian akan berteriak mungkin, atau paling tidak kalian akan menarik kaki kalian. Nah, yang kalian lakukan itu merupakan salah satu respon terhadap rangsangan. Ada 2 jenis rangsangan, yaitu rangsangan fisik dan rangsangan kimiawi. Rangsangan fisik dapat berupa cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Sedangkan rangsangan kimiawi dapat berupa bau-bauan kimia tertentu dan rangsangan dari dalam tubuh, misalnya lapar atau haus. Hewan dan manusia memiliki alat indera yang peka terhadap perangsang, sehingga
rangsangan diteruskan ke reseptor alat indera, kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat sehingga tubuh dapat menanggapi rangsang. Lain halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera, sehingga rangsangan yang datang pada tumbuhan akan disebarkan oleh cairan pada sel tumbuhan. Contohnya, daun putri malu mengatup saat disentuh. Atau ujung batang tumbuhan dapat membengkok ke arah datangnya cahaya. Ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai contoh, manusia awalnya janin, kemudian berubah menjadi bayi, kemudian berubah menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya menua. Ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak ada dua macamnya, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin dan vegetatif atau tak kawin. Ciri yang selanjutnya yaitu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan alat tubuhnya. Contohnya, paruh burung antara paruh burung pemakan daging dengan paruh burung pemakan biji-bijian pasti beda bentuknya ya. Nah, itu merupakan penyesuaian alat tubuhnya dengan makanannya atau lingkungannya. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan fungsi alat tubuhnya. Contohnya, unta memiliki punuk, fungsinya untuk menyimpan lemak. Kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Contohnya, bunglon dapat merubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya. Ciri yang selanjutnya yaitu memiliki bahan genetik. Jadi, setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, memiliki bahan genetik berupa DNA dan RNA. Bagaimana? Sudah paham dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, coba kalian lihat gambar berikut. Mana saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, pintar. Ada manusia, ada ikan, ada tumbuhan, ada elang, ada kura-kura. Ya. Oke, sekian dulu ya materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.